Baik, kebetulan saya nemu lagi ada Mikrotik RB7751 berapa tadi, RB751 kalau nggak salah. Coba kita lihat gambarnya. Ya betul, ini dia makhluknya. Ini RB951. Yang saya lebih kecilan dia, kayaknya bukan 951 deh, ada agak lama soal barangnya, second hand. RB951 semua nulisnya ya, bentuknya sih kayak gini persis, 951 berarti ya. Oke, jadi saya ada Mikrotik RB ini. Kalau kita lihat IP address saya berubah di sini. Ini dia IP addressnya 88233. Jadi Mikrotik ini defaultnya yang ini ya, yang RB ini ya, 192.168.88 sekian. Coba kita lihat routingnya, netstaff-min nr, kelihatan dia 881. Wifi juga, saya juga connectnya ke 881 juga, ada dua sekaligus nyambung. Jadi yang ini apa sih namanya, saya gede dikit lah. Jadi yang ini LAN, yang ini Wi-Fi, dua-duanya nyambung ke yang sama. Oke, berarti dia si Wi-Fi nya juga IP-nya 88 berarti. Nggak ada sih, ya udahlah. Oke, sekarang kita akan coba masuk. Jadi Mikrotik udah disediain interface pakai web juga sih. Ini dia masuk. Kita punya pilihan, bisa pakai Winbox, web konfigurasi, telnet, graph tuh kita ngeliat grafiknya dia nggak keluar. License help. Oke. Saya tidak pakai Winbox, saya pakai SSH sih sebenarnya. Tapi kita buat ngasih lihat dulu, kita bisa pakai web buat konfigurasi. Defaultnya username-nya adalah admin, passwordnya kosong. Defaultnya gitu. Oke, kita bisa masuk. Saya gedein lagi biar enak lihatnya. Ini dia kondisinya. Ada satu Ethernet 1 masuk ke WAN sih sebenarnya, kemudian Ethernet 2 yang disambungkan ke mana sih namanya, sambungin ke LAN saya. Terus Wi-Fi nya juga sedang on. Kalau kita lihat Ethernetnya, ini kondisi Ethernetnya, cuman dia punya kemampuan gila, routingnya banyak sih sebenarnya. BGP ada, OSPF, OST, FRT3 ini buat versi 6. RIP nggak dipakai, tapi udah disiapin semua. Jadi BGP nya siap pakai, semuanya siap pakai. Oke, ini belum di set sama sekali, semua kosong. Kalau kita mau mainan hotspot juga siap sih sebenarnya di sini. Ini ada hotspot. Nah, kalau kita hotspot setup, dia akan setup hotspot yang pakai itu loh. Jadi orang kalau login, kita bisa set username passwordnya apa. Ini dipakai di warung hotspot lah, di hotel lah, di mana. Jadi kita bisa tambahkan user, nanti kita set passwordnya, limit time, byte out, sekarang bisa dilihat. Mainnya main duit. Kalau yang ini udah main duit nih. Kalau mau cari duit gampang banget sih sebenarnya, cuman saya nggak akan konfigurasi ini. Saya akan ngasih lihat jadi ini hotspot udah disediain. Accounting itu buat apa sih, ngitung traffic yang ada di sini. Traffic web berapa segala macam bisa dilihat nih sebenarnya harusnya. Oh, yang bisa web akses siapa aja bisa diatur. Oke. Konfigurasi wirelessnya
bisa di set dari sini. Ini bisa, ini kita udah di set nih, kita klik aja. Nah ini kita ngesetnya nggak susah banget. Kita setnya nama interface-nya apa, panjang paket yang lewat itu berapa, MAC address-nya berapa, kemudian channelnya kita bisa atur di sini, SSID-nya bisa diatur. Ini kebetulan security-nya nggak di set sama sekali. Terus dia support kecepatan berapa aja bisa di set di sini sih sebenarnya. Oke. Sebagian besar nggak usah di set. Ini bisa dilihat dia channelnya channel terakhir nih, sebenarnya channel terakhir yang dipakai, saya pakai. Oke. Nih text error nggak ada. Nah sekarang yang saya set adalah SSID-nya O. Kalau saya lagi gombal, SSID ini ganti aja jadi titik atau apa gitu, koma gitu, pusing dah lo. Ada WiFi, SSID-nya titik, koma, kan seru. Nah yang seru dari sini adalah kita bisa scan sih sebenarnya. Scan di frekuensi siapa aja yang make, channel berapa kelihatan. Oke, ini adalah nama-nama SSID atau access point yang ada di sekitar saya. Dia bisa scanning, kelihatan MAC address-nya berapa kelihatan, nama SSID-nya apa, bandwidth yang dipakai berapa, channelnya berapa kelihatan, sinyalnya berapa gede kelihatan. Oke, jadi kelihatan sinyalnya berapa, sinyal to noise ratio-nya. Jadi ini semakin gede angka ini berarti sinyalnya makin bagus. ODC 3 bagus nih. Iya, orang ada di sebelah saya. Ini bagus lagi ODC 6. ODC 6 bagus juga. Tapi nggak di sebelah saya, ini di berapa meter dari sini ya. Oke. Nah sekarang kita lihat lagi yang lain. Stop. Coba kita lihat lagi yang lain. Baik. Penggunaan frekuensi bisa kita lihat. Frekuensi mana yang dipakai, mana yang kosong. Kelihatan di sini banyak pemakaian di channel-channel atas. Ini agak banyak pemakaian, tapi di sini kosong nih, kelihatan 0. Channel 6 kok 0 nih, channel 6. Jadi kalau mau pakai channel 6 lebih bagus 0. Sebenarnya channel yang di atasnya penuh. Jadi dengan cara itu kita bisa nentuin channel mana yang sebaiknya kita pakai. Yang pasti yang di atas penuh. Jadi kita pakai yang bawah-bawah ini yang kosong, yang lebih banyak kosong. Oke. Ini nggak keluar. Ini buat ngarahin apa sih? Ini buat ngarahin antena sih. Wah, audio ya, dia pakai audio ya, keren. Oke, sniffer. Kita bisa lihat, tapi yang banyak dipakai, yang banyak saya pakai sih torch, itu buat ngecek seberapa ini ya, kecepatan sih sebenarnya. Bisa kecepatan berapa dia sebenarnya. Jadi kita lihat kemampuannya dia, saya kecepatan berapa. Tapi yang sering dipakai yang ini dua nih terutama, scan sama frequency usage. Setelah itu kita bisa, kalau advanced mode apa, kita bisa aktifkan wifi-nya. Ini lagi wifi-nya diaktifin. Nggak ada country yang di set. Antena gain 0 dB. Nggak di set semuanya. Oke.
Sekarang saya pengen coba masuk ke WiFi ini pakai command line. Oke. Anda bisa masuk ke catatannya dari Mikrotik. Jadi itu pilihan pertama bisa pakai web, pilihan kedua bisa pakai command line seperti yang saya sering lakukan. Di bagian Mikrotik ini, bagian agak bawah ada konsol SSH. Nah, kita perlu edit dulu /etc/ssh _config. Jadi bukan SSHD-nya, SSH config-nya. Yang ini dibuka nih. Cheaper AES128 CTR, AES192 CTR, AES256 CTR, AES128 CBC, triple dash CBC. Ini harus diaktifin semua. Ini akan saya buka. Password. Oke, turun ke bawah. Ini udah diaktifin semuanya, chippernya udah diaktifkan semuanya. Oke. Setelah itu aktif, baru kita bisa masuk pakai SSH ke Mikrotiknya. Jadi SSH ini SSH yang normal sih, cuman SSH user sama add IP. Cuman sekarang ditambahkan -o key algorithm sama -o host key algorithm. SSH DDS ini DV Hellman Groups pada SSH1 dipakai semua. Ini saya ambil, klik kanan copy, kita bisa masuk ke Mikrotik. Ini langsung masuk ke Mikrotiknya. Oke. Nah, ini udah perintahnya kayak yang biasa kita pakai di video simulasi saya yang lain sih. Anda bisa ngelihat videonya di YouTube. Mono Center. Masukin kata kuncinya. Mono Center kurang O. Di sini masukin kata kuncinya Mikrotik. Video ini dibuat terus semuanya saya konfigurasinya pakai command line semua nih. Saya hampir nggak pernah pakai Winbox sih sebenarnya. Oke, nah kalau ada apa-apa silahkan pencet tanda tanya, langsung keluar perintahnya apa aja yang ada di sini. Sama aja sama yang virtualnya sih. Oke, kalau mau ngeliat IP address bisa IP. Saya pencet tab ini, tombol tab yang saya pakai, address print. Kelihatan IP address yang saya pakai berapa. IP UPnP print. Oke. Jadi kalau ada apa-apa bisa dilihat di sini. DHCP IP DHCP client print. Satu dapat dari DHCP client, Ethernet 1 gateway. Ini dapat dari DHCP client dia. Oke. Kalau mau apa-apa IP routing root print. Ini tabel routing ada di saya. Oke, coba kita ping ke www.google.com. Bisa nyambung ke Google. Jadi seperti itulah kira-kira. Jadi ini yang minimal. Ini sebetulnya yang saya konfigurasi cuma wifi nya doang, sisanya nggak ada yang dikonfigurasi. Jadi dari barunya saya hanya merubah wifi nya aja, sisanya nggak dikonfigurasi. Konsekuensinya OSPF belum jalan, BGP nggak jalan, segala macam nggak jalan. Tapi dia punya kemampuan OSPF dan lain-lain sih sebenarnya, tinggal diaktifin aja. Demikian. Ini mau saya pakai buat demo IoT, makanya lagi di setting nih sebenarnya buat demo Internet of Things besok. Ini settingannya dilakukan sekarang. 1 hari sebelumnya, biasa SKS. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Mikrotik, terutama buat masuk konsol SSH-nya. Oke.